Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik, seperti biasanya, buku sudah dibagikan? Sudah siap? Namun sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu menurut agamanya masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Baik, kalau tidak ada, Ibu gembira sekali mendengarnya. Anak-anak, ada yang masih ingat pelajaran kita beberapa hari yang lalu? Iya, bagus sekali. Berarti kita sudah mengetahui unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi serta persamaan dan perbedaannya. Hari ini kita akan belajar tentang tema menjadi pembaca efektif. Dengan KD menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca dengan indikator membuat rangkuman dalam bentuk rangkaian gagasan pokok isi buku. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menyusun laporan dalam bentuk rangkuman berupa gagasan pokok isi buku dengan benar, menyebutkan langkah-langkah merangkum berdasarkan gagasan pokok isi buku secara lisan di depan kelas dengan benar. Kita lihat buku ajar kita memusatkan perhatian kita pada merangkum buku. Kemudian langkah-langkah berdasarkan gagasan pokok. Rangkuman disebut juga ringkasan. Jadi rangkuman adalah hasil menyajikan semua gagasan-gagasan pokok atau intisari suatu karangan atau buku menjadi bentuk ringkas dan pendek. Kemudian rangkuman itu tidak boleh mengubah isi pokok teks aslinya. Merangkum berdasarkan gagasan pokok adalah: 1. Bacalah informasi umum buku seperti judul, pengarang, penerbit. Jika berupa artikel, catat nama pengarang, nama media, tanggal terbit. 2. Ketahui secara umum isi buku melalui daftar isi dan kata pengantar. 3. Buku yang baik memiliki susunan berpikir yang terurai dengan baik dalam bab dan subbab. Setiap subbab dijabarkan ke dalam paragraf. Setiap paragraf memiliki satu pemikiran utama. 4. Berdasarkan butir nomor 3, maka kita dapat merangkum bacaan dari pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam setiap paragraf. Lihat kembali pelajaran yang terdapat pada setiap paragraf tentang gagasan utama dan gagasan rincian. 5. Merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun pokok pikiran atau gagasan utama setiap paragraf. 6. Format laporan dengan teknik menentukan gagasan utama dan gagasan rincian adalah sebagai berikut. A. Judul buku. B. Judul bab. C. Judul subbab. D. Gagasan utama setiap paragraf dalam subbab. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan seterusnya. 7. Gagasan setiap paragraf dapat diungkapkan dalam satu kalimat. Merangkum bacaan dapat dilakukan dengan menyusun setiap kalimat yang menjadi gagasan utama pokok pikiran setiap paragraf ke dalam satu karangan. Nah, kita sudah mengetahui cara merangkum dan langkah-langkah merangkum berdasarkan gagasan pokok. Sekarang kita diskusi bentuk dalam kelompok seperti biasa untuk mengerjakan tugas. Tugasnya adalah kami berikan: 1. Jelaskan pengertian rangkuman. 2. Tulislah langkah-langkah panduan praktis merangkum berdasarkan gagasan pokok. Baik anak-anak, tugasnya sudah selesai. Silakan kelompok bahasa maju ke depan membacakan hasil diskusinya. Ada yang mau menanggapinya? Silakan. Iya, silakan kelompok sastra berikan tanggapannya. Bagus, semua sudah maju ke depan membaca tugasnya dengan baik. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang menjadi pembaca yang efektif dengan mengetahui pengertian merangkum dan langkah-langkah merangkum berdasarkan gagasan pokok. Pelajaran kita hari ini kita cukupkan sekian. Nanti di pertemuan yang akan datang kita tetap mempelajari tema belajar kita menjadi pembaca yang efektif dan belajar menelaah. Selamat pagi.